Sobat Sema, pada podcast part 2 kali ini kita akan membahas nih mengenai dialektika kampus, menggagas demokrasi di ruang perguruan tinggi. Nah, pada podcast Baper part 2 kali ini kita ditemani nih dengan Madama Radio dan ditemani oleh salah satu penyiar, Kak Wanda, dan ditemani oleh narasumber kami yaitu Kak Icing. Dan Kak Icing ini merupakan juga salah satu Kema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa sih itu sebenarnya demokrasi kampus? Dan apa sih itu bentuk-bentuknya demokrasi di kampus? Utamanya itu di Universitas Hasanuddin sendiri. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sendiri. Dan jangan lupa stay tune ya. Oke, kita mau bahas apa nih? Kita akan membahas mengenai demokrasi kampus, Kak. Wow, berat sekali ya. Lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau demokrasi kampus di Fakultas Ekonomi Bisnis ini kayak gimana emang gambarannya? Soalnya kan para muda aku itu anak FISIP ya, FEB itu sampingan doang gitu, tetanggaan, tapi lumayan gak terlalu tahu gitu soal demokrasi di sana itu kayak gimana. Coba boleh diceritain dikit gimana? Jadi nanti pada podcast Baper kali ini, Kak, kita akan membahas mengenai demokrasi kampus. Nah, tentunya dalam membahas demokrasi kampus ini kita perlu meng-highlight dua aspek, yang dimana mengenai pembatasan jam malam dan kebebasan berekspresi mahasiswa di lingkungan kampus, Kak. Oke, ngerti. Tapi tadi sempat ngomong baper ya. Ini baper bawa perasaan atau apa nih? Bukan dong. Oh, bukan. Baper ini program. Iya, program kerja ya. Program kerja dari departemen saya sendiri. Ada kepanjangannya pasti ada ya? Iya, adalah. Baper itu obrolan seputar isu kontemporer. Oke, berarti obrolannya seputar isu kontemporer yang emang lagi relate untuk kamu semua para muda yang pengen gitu tahu soal gimana sih mahasiswa sekarang itu ada batasan jam di kampus apa gimana. Tapi kalau misalnya sekarang nih batasan jamnya tuh sampai jam berapa? Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri itu sampai jam 10 malam. Wow, 10 malam ya. Iya. Tapi emang dari kemarin itu dari sampai jam 10 aja? Atau sudah pernah ada updatean terbaru lagi tentang peraturan itu? Kalau kemarin itu, Kak, tidak sampai jam 10. Dulu itu bisa orang bermalam. Oke. Bahkan bisa bermalam. Dia jadikan gitu sekret sebaya rumah. Oke. Tapi sekarang ini sampai jam 10 malam dibatasi. Berbeda-beda lagi tiap fakultasnya. Oke, tapi kalau di angkatan Kak Opi sendiri itu angkatan berapa? 18. Oke, di angkatan 18 itu ada pembatasan jam gitu juga atau gak ada? Waktu awal-awal masuk nggak ada sih, karena kemarin sempat sering bermalam juga di himpunan maupun di senat gitu. Oke. Baru terakhir kemarin pas saya mengurus. Nah, mulai di situ pembatasan. Awal-awal kayaknya kalau dilihat dari fakultas sendiri, dia pendekatannya itu cukup halus dan persuasif dalam menerapkan jam malam. Gitu. Nah, waktu maba-maba, masa-masa maba kan itu belum, palingan di tahun-tahun 2020, 21 itu mulai, karena kan bertepatan juga dengan momen COVID gitu. Nah, di situ ada momennya, memang di COVID itu sudah ada surat keputusan untuk tidak berkegiatan malam sampai jam 10 gitu. Karena kan memang sebelumnya di tata tertib Unhas sendiri itu ada tata tertib kehidupan kampus, itu dikeluarkan pada tahun 2013 kalau tidak salah. Dia membahas tentang, salah satu poin pembahasannya adalah batasan waktu kegiatan mahasiswa. Nah, di situ jelas tertulis bahwa sebenarnya tidak ada pembatasan kalau permasalahan jam. Cuman di situ jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu harus ada izin gitu. Nggak ada bahasa yang mengatakan bahwa tidak boleh gitu. Tapi harus izin dulu. Nah, masuk waktu COVID, nah mulai ada surat keputusan untuk dibatasi kegiatan malam. Oke, wajar lah, toh. Wajar. Karena COVID ya. Nah, setelah COVID ganti rektor. Nah, ternyata di fakultas sendiri itu saya masih ingat
masa-masa awal menjabat, ternyata fakultas masih pakai surat keputusan rektor sebelumnya. Nah, pertama kan sudah ganti rektor. Nah, kedua kan kondisi materialnya COVID-nya itu sudah tidak ada gitu. Maksudnya perkuliahan sudah lancar. Seharusnya surat keputusan itu sudah tidak digunakan lagi. Ya, kayak gitu. Semuanya mulai dari situ semuanya pembatasan jam malam. Nah, mulai setelah itu ada insiden. Kalau mungkin teman-teman di UNAS itu sudah tahu insidennya toh, insiden tawuran lah antar fakultas. Nah, di situ momen bagi universitas untuk memperlakukan secara tegas. Nah, di situ jelas anunya sampai jam 6. Di situ sih. Berarti sempat update juga sampai jam 6 aja gitu ya. Tapi sekarang udah sampai jam 10 malam. Atau masih tetap jam 6? Kalau yang saya dengar itu Kak, kan kemarin ada insiden toh Kak, ada insiden. Nah, abis ada insiden itu keluar surat keputusan rektor. Nah, di situ surat keputusan rektor pembatasan sampai jam 6 malam. Sampai jam 6 malam. Nah, lama-kelamaan ini yang saya dengar ternyata SK rektor itu dicabut Kak. Dan pembatasan jam malamnya ini berlembaga dikembalikan sama kebijakannya fakultas Kak. Contohnya di FEB itu sendiri. Nah, kebijakannya FEB itu sendiri pembatasannya berlembaga ini sampai jam 10 Kak. Baru yang saya dengar ini alasannya karena biaya operasionalnya ini sekretariat. Tapi merasa terbebani dengan biaya operasional atau memang kayaknya aduh ini nggak cocok nih, nggak bisa nih kayak gini? Sebenarnya tidak masuk akal. Oke, nggak masuk akal ya, kalau karena misalkan bilang biaya operasional karena UKT-nya mahasiswa itu sendiri masuk mengenai ini biaya operasional. Iya betul Kak. Jadi sebenarnya ada Kak ini alasan lain selain itu biaya operasional, karena kan biaya operasional ini tidak masuk akal kalau dia jadikan sebagai alasan. Jadi ada Kak ini alasan lainnya. Kan kalau semisal tadi argumennya mengatakan bahwa pembatasan jam malam itu sudah tidak menjadi wewenang rektorat, itu sudah sepenuhnya diserahkan ke masing-masing fakultas. Nah, kemarin sempat dibahas di berbagai forum mahasiswa gitu, konsolidasi dan berbagai tongkrongan-tongkrongan yang bahas tentang itu. Nah, menurut kami itu itu menjadi salah satu cara sebenarnya universitas dalam memecah protes-protes mahasiswa sebenarnya gitu, supaya protesnya itu tidak terpusat lagi di rektorat. Jadi kita masing-masing mengurus fakultas masing-masing gitu. Sebenarnya itu salah satu cara kemarin. Nah, itu kenapa kemarin kita ya sedikit berhasil semuanya metodenya ini untuk ini. Kalau misal ditanyakan mengenai alasan, kalau di ekonomi sendiri, kalau misal mau kita lihat pembatasan jam malam itu bukan serta-merta hanya keinginan birokrasi toh saja. Nah, bisa kita lihat bagaimana situasi kampus secara umum gitu. Kalau di ekonomi sendiri kan cara-caranya ya cara-cara yang persuasif, tapi kita tahu ujungnya adalah pembatasan. Itu kalau seingat saya di ekonomi itu ya caranya sangat halus. Pertama dengan mematikan wifi di sekret. Berarti pelan-pelan ya. Bukan mematikan sih, cabut begitu. Cabut. Jadi padahal, wifi sekarang udah nggak ada nih. Ya di gedung khusus yang lembaga. Gitu. Kalau semisal di kelas kan masih ada. Cuman di situ. Setelah itu banyak CCTV dipasang di masing-masing tembok. Nah kan kalau semisal alasan lainnya misal mencegah kriminalisasi ataupun perlakuan pelecehan seksual dan lain-lain itu lah gitu. Betul, Cuman beberapa kasus kemarin memang ditujukan untuk mengawasi mahasiswa. Gitu. Karena memang kemarin banyak masuk laporan kalau semisal dari fakultas bahwa ada kegiatan mahasiswa begini. Kan kemarin saya sempat menjadi ketua juga. Jadi saya yang terus dihubungi begitu. Jadi misal ada anggotamu masih berkegiatan begini, kenapa masih begitu? Nah, saya beralasan bilang sudah tidak ada Pak, saya lihat di CCTV. Dan memang dia mengakui sendiri bahwa CCTV itu memang ditujukan
ke sekret ada memang satu CCTV. Itu memang langsung ke pintu sekret sekaligus tangga menuju ke sekret. Tapi kalau nanya soal organisasi nih, pembatasan jam 10 malam itu ada dampaknya juga ke organisasi atau serta-merta hanya untuk ya kita kan mahasiswa ya harus mau sampai malam atau enggak kita mau nginep gitu. Itu ada dampaknya juga untuk sangat organisasi. Berdampak sih Kak terhadap organisasi. Contohnya ini kami dari Senat itu kan berbagai pengurus Senat itu berbagai departemen, berbagai prodi di situ. Nah kan tiap mahasiswa itu berbeda-beda kelasnya, berbeda-beda jadwal kelasnya. Nah, jadi kan banyak jadwal yang bertabrakan toh Kak. Jadi kita harus sesuaikan jadwal yang pas, dan yang pasnya memang yang free-nya mahasiswa itu di malam hari. Nah, di malam hari ini yang mau dijadikan momentum untuk melakukan rapat Kak. Nah, jadi kalau misalkan ini sekretariat dikunci pada malam hari, di mana Ki rapat lagi kalau bukan di sekretariat? Kalau misalnya mewakili para muda nih, misalnya bukan membantah ya, tapi kalau misalnya kan namanya teknologi sekarang udah makin maju, kenapa nggak ngadain rapat online aja? Atau karena mungkin rapat online kurang interaksinya ya? Banget. Atau gimana nih? Ada pendapat lain? Iya Kak, karena kan kemarin sempat dicoba mengenai rapat online, tapi ini kurang berinteraksi Ki antar sesama, karena kan ada yang biasanya tidur tidak memperhatikan jalannya rapat. Sedangkan kuliah aja masih. Iya betul banget Kak. Kuliah online saja banyak yang tidur. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, kenapa nggak memilih tempat di luar kampus untuk berkegiatan seperti rapat gitu? Kenapa? Di samping kan tadi pertanyaannya Kakak, kenapa ndak ambil tempat lain? Kan ini kita punya aset, betul. Sekretariat kita sendiri, jadi kita mau gunakan Ki itu sekretariat sendiri. Di samping itu juga uang juga pembatasan, kan ini uang sudah diatur dari RAPBK-nya, organisasi itu sendiri sudah ditetapkan. Berarti sebenarnya biaya operasional ini udah masuk di bagian UKT ya. Berarti kayaknya kurang cocok aja gitu kalau misalnya kita mau berkegiatan di luar lagi, padahal kita udah nyumbangin nih ceritanya. Ada haknya tuh Kak. Bener. Tapi kalau dari Kak Opi sendiri, perasaan pribadinya gimana tuh kalau misalnya dengan pembatasan jam 10 ini? Apakah fine-fine aja, nggak terlalu berdampak juga, atau setuju dengan pembatasan ini? Tentu kalau misal kita mau bertanya tentang pembatasan, maksudnya kita harus sepakat bagaimana kita melihat universitas itu seharusnya beroperasi gitu, atau perguruan tinggi. Kalau saya melihat universitas ya memang tempatnya adalah tempat yang bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh warga universitas itu sendiri. Betul. Bahkan universitas kan ya berasal dari kata universal begitu, mencangkup semuanya gitu. Nah, seharusnya memang universitas itu menjadi tempat publik, bukan tempat yang seolah-olah atau seakan-akan menjadi tempat privat. Ada pembatasan dan lain-lain. Apalagi sekarang UKT semakin meningkat, otomatis kita juga menyumbang, mahasiswa banyak menyumbang di situ. Belum lagi semisal kebanyakan mahasiswa dari UNAS itu kan dari kampung halamannya masing-masing atau di luar daerah Makassar. Nah, seharusnya kenapa kita tidak menempatkan universitas itu sebagai memang ruangan untuk berbagai macam aktivitas, bukan cuma aktivitas di kelas, aktivitas organisasi, aktivitas kesenian, budayaan dan lain-lain gitu. Ya, aktivitas yang memang masih bersinggungan lah sama akademik, dan itu menurut saya tidak dibatasi oleh waktu. Ya gitu. Apalagi tadi sudah dijelaskan masalah waktu yang mepet gitu sama siapa? Alia. Para muda, gimana nih menurut kamu semua para muda, pembatasan waktu untuk di Universitas Hasanuddin itu berdampak banget buat kamu, atau mungkin ada dari kamu semua yang ngerti ini maksud dari kampus sendiri membatasi jam 10 sampai jam 10 aja itu ada maksud tertentu apa gimana? Boleh kamu kasih tahu pendapat kamu di nomor WhatsApp 0811460877, atau boleh kamu mention kita di all sosial media kita di @madamalradio Sounds of Ramadan. Moving back to Colorado, it's too.
Yaps, para muda, kamu masih ditemenin sama Wanda sampai jam 1 siang nanti di Madama on Weekend. Tapi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pasti menarik untuk kamu semua mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa ya, untuk yang mau daftar di Universitas Hasanuddin, tepatnya di FEB ya. Oke, masih bareng Kakak Alia. Iya, Alia. Oke, Kak Alia. Tapi tadi kita udah bahas soal pembatasan jam malam ya. Iya, betul banget. Nah, kan tadi sempat dibahas mengenai pembatasan jam malam, Kak. Nah, ini sempat ada yang saya baca mengenai NKK-BKK, yang dimana itu NKK-BKK normalisasi kehidupan kampus Badan Koordinasi Kemahasiswaan pada Orde Baru. Nah, apakah pembatasan jam malam ini pernah dilakukan pada saat dulu atau memang baru dilakukan sekarang, Kak? Kalau misal kita berkaca ke proyek NKK-BKK pas Orba, itu kan di tahun, kalau tidak salah di tahun 1978-79 itu dikeluarkan NKK pertama, terus selanjutnya BKK, normalisasi kehidupan kampus. Kalau saya baca berbagai literatur, semuanya ada 2 garis pokok kenapa NKK-BKK itu diberlakukan. Pertama itu depolitisasi mahasiswa. Dalam artian mahasiswa ini kan di masa-masa awal kemerdekaan, dan sebelum kemerdekaan kan pemuda, bahasanya dulu pemuda bukan mahasiswa. Pemuda-pemuda pada saat itu kan dia memang dia ekspresi politiknya itu memang sangat tegas dan jelas gitu. Jadi dia memang sasarannya adalah bagaimana seharusnya kekuasaan itu berlaku begitu. Nah, ketika Orde Baru, kalangan-kalangan pemuda yang biasanya mengekspresikan politiknya gitu, itu disuruh kembali ke kampus gitu, sibuki urusan kampus, jangan urusan politik, biar Orba, biar pemerintah, biar Golkar yang urus itu, kayak begitu toh. Nah, kan apalagi situ narasi pembangunan. Jadi fokus misalnya pembangunan dalam artian pembangunan dalam aspek perguruan tinggi, itu salah satunya. Nah, alasan lainnya adalah pembatasan gerakan dalam artian secara represif maupun persuasif gitu. Represif tentu, misal di BKK itu kan di setiap kampus itu ada intel memang dipasang gitu, untuk berkoordinasi dengan pihak rektor, terutama wakil rektor yang mengurusi kemahasiswaan, dengan pihak misal yang berkuasa kan di situ ya, katakanlah tentara toh. Ya, jadi dia pasang semacam orang yang ditugaskan untuk menghubungkan kedua badan ini, gitu. Nah, disitulah terbentuk BEM, Senat dan lain-lain. Nah, supaya mempermudah struktur organisasi mahasiswa supaya lebih enak dikontrol. Kan begitu toh. Kalau misal mau mengkontrol sesuatu kan lebih bagus kita homogenkan dulu, kasih struktur dan lain-lain, baru kita atur. Nah, sebenarnya itu poin pentingnya adalah bagaimana kita ditundukkan. Berarti lebih ke terstruktur ya. Berarti pembatasan jam malam ini udah ada di Orde Baru gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tanya lagi, pembatasan jam malam ini berdampak nggak sih kalau misalnya tentang kebebasan berekspresi itu? Ya jelas, karena kan kebebasan berekspresi kan secara umum, kalau misal kita artikan dia sebagai kebebasan untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran kita, ide, pendapat, opini dan lain-lain dalam berbagai medium, baik secara lisan maupun berbagai media yang lain. Itulah pengertiannya. Nah, kalau semisal kita dibatasi, memang misal pembatasan kegiatan, katakanlah persoalan tempat dan waktu. Ya, bukan cuman pembatasannya ketika kita suruh orang jangan berpendapat, tapi ketika kita batasi secara ruang. Misal dia jangan berkegiatan di sini, atau misal mengeluarkan pendapat di sini dalam waktu segini, itu kan juga pembatasan. Gitu. Itu hubungan antara pembatasan kegiatan atau jam malam dengan itu kebebasan berekspresi. Oke, tapi menurut mungkin ya ada para muda di luar sana yang masih bingung tentang kebebasan berekspresi ini, definisinya apa atau gimana sih kebebasan berekspresi di kampus itu, mungkin bisa dijelasin? Ada mungkin dari Alia, kebebasan berekspresi menurut Alia sendiri gitu. Ya, sama dengan Kak Icing tadi. Kalau mengenai
kebebasan berekspresi itu sama dengan mahasiswa yang dibatasi ini ruang dan waktunya dalam bergerak, dalam menyampaikan aspirasinya, dalam melakukan kegiatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu itu sendiri. Oke, berarti kebebasan berekspresi di Senat FEB Unhas ini juga agak ada halangan ya. Iya, mungkin bisa dijelasin mungkin pernah ada 1 kasus atau 2 kasus yang pernah terjadi? Kemarin itu sempat ada kayak melakukan suatu sistem pengaderan. Nah, itu kemarin kita meminta izin untuk melakukan program kerja tersebut. Nah, ini kita menawarkan konsep ke dekanat mengenai konsep program kerja kami. Nah, di situ dibatasi dari segi konsepnya oleh dekanat. Kan ini kita mempunyai hak independensi terhadap lembaga kita sendiri. Nah, kenapa pihak dekanat ini membatasi konsep yang kita buat begitu, Kak? Tapi kemarin mungkin konsepnya ada yang bertentangan atau nggak ada sama sekali gitu? Kalau kemarin itu kita tawarkan konsep seperti pertunjukan sih, Kak, pertunjukan dan sharing. Nah, di situ sempat ditentang sama pihak dekanat. Dan ini mengenai kegiatan perizinan pelaksanaan program kerja keluar kampus ini juga dibatasi sama pihak dekanat. Dia suruh untuk melakukan di kampus saja. Oke, tapi kalau misalnya ditanya lagi tentang kasus-kasus yang terjadi tentang kebebasan berekspresi ini, mungkin ada yang aku dengar yang aku dengar tadi sempat cerita juga para muda dengan Alia di sini, ternyata ada satu mahasiswa yang emang sempat kena ini ya, dengan berhubungan dengan polisi. Iya. Oke, boleh dijelasin nggak sih itu gimana ceritanya? Yang saya dengar juga ya, Kak. Kemarin itu ada mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya atau menyuarakan keluh kesahnya tentang kampusnya sendiri. Nah, dia menyuarakan ini keluh kesahnya melalui sebuah poster. Melalui sebuah poster. Nah, dia melakukan keluh kesahnya melalui sebuah poster. Ternyata dia dibawa ke kepolisian. Dia dibawa ke kepolisian. Nah, banyak mahasiswa yang menyuarakan di sini keluh kesahnya. Kenapa kita dibatasi ini kebebasan untuk mengeluarkan keluh kesah, dan kenapa kita langsung dibawa ke kepolisian? Sedangkan di Unhas sendiri itu ada yang namanya komisi disiplin. Kenapa ini pihak birokrasi langsung membawa ini pelaku atau mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya ke kepolisian, bukan kepada komisi disiplin tersebut? Apakah dia makan gaji buta atau keras banget ya. Tapi kalau menurut Kak Opi sendiri ada alasan khusus gak sih kalau misalnya kenapa mahasiswa itu langsung berurusan dengan kepolisian, kenapa nggak ke komisi disiplin dulu? Nah, itu kemarin apa yang menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba di periode rektor kali ini itu memang Unas itu seolah-olah sangat dekat sekali dengan kepolisian. Berarti ada hubungan yang baik ya dengan kepolisian ini. Terus? Ternyata kemarin cek-cek semuanya sudah lama. Itu memang ada salah satu forum itu pihak rektorat ketemu dengan kalau tidak salah Polrestabes. Gitu. Intinya harapan pertemuan itu ingin menjalin kerjasama. Nah, itu kan bisa diartikan sebagai suatu bentuk niatan baik untuk saling berkolaborasi lah, katakan begitu. Nah, terus ada juga berita-berita, misal bisa kita cari di Google itu memang program dari kepolisian sendiri, itu dia akan tempatkan satu polisi di satu kampus. Gitu. Berarti satu polisi untuk mengamankan kampus ini. Kan mirip tadi yang saya jelaskan tentang BKK begitu. Boleh dijelasin BKK ini apa? Badan Koordinasi Kampus. Gitu. Terus? Nah, itu intinya Unas itu sekarang sudah lebih dekat dengan kepolisian. Jadi ini lebih mudah dia ketika ada mahasiswanya yang dianggap tanda kutip bermasalah, itu langsung di sana begitu ya. Langsung berurusan dengan kepolisian ya. Gitu. Nah, kemarin sempat yang tadi yang dia Alia katakan bahwa
pada saat pemasangan poster itu kan itu kan sangat bahasanya iya ya. Itu kan sangat diada-adakan begitu. Sangat diada-adakan. Maksudnya itu cuman tempel poster yang berisi hal-hal yang kritikan-kritikan biasa tentang persoalan kampus, fasilitas, UKT dan lain-lain. Itu langsung dibawa ke kantor polisi dengan alasan vandalisme. Padahal tidak ada satupun yang dirusak, cuma ditempel gitu. Berarti kayak hal yang nggak terlalu penting untuk masuk di kepolisian, masuk berurusan langsung dengan kepolisian. Tapi pertanyaannya, terus gunanya komisi disiplin ini apa ya? Iya. Nah itu juga dipertanyakan. Masih dipertanyakan sekarang ya? Iya. Belum dapat jawaban ya? Kalau tidak salah struktur komisi disiplin itu strukturnya ada ketika ada suatu masalah. Jadi sifatnya ad hoc gitu. Berarti biar ada masalah dulu terus dibentuk komisi disiplin. Berarti nggak serta-merta orang yang di masalah sebelumnya ini masuk di komisi disiplin, masalah selanjutnya masuk lagi di komisi disiplin. Itu bisa apa gimana? Bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Kalau saya pendapat pribadi, kenapa misal kampus lebih suka menyerahkan ke kepolisian? Ya supaya dia lebih punya landasan untuk memberikan sanksi kepada mahasiswa. Karena kan kalau misal sudah tersangka, sudah jelas sanksinya apa. Benar. Misal, kan sudah terbilang kriminalisasi kriminal toh. Jadi sudah jelas sanksinya apa. Benar. Jadi komisi disiplin ya sudah tidak bekerja keras lagi. Gitu. Mungkin itu mungkin ya itu pendapat pribadi ya para muda. Mungkin para muda ada yang tahu komisi disiplin ini di Unhas ini gunanya apa, atau mungkin ada programnya juga ya komisi disiplin ini. Tapi kalau ditanya lagi, ada nggak sih mahasiswa lagi mungkin kejadian-kejadian lagi tentang kebebasan berekspresi ini? Iya. Kalau saya mungkin di angkatannya Kak Opi nih. Iya, kemarin masih aktif-aktif berkawan dengan teman-teman di dalam. Itu ada semuanya banyak hal-hal yang saya ingat yang bisa saya katakan. Itu yang pertama, pembatasan terhadap forum-forum perkumpulan untuk bahas sesuatu yang sifatnya kritikan dan lain-lain. Misal katakanlah forum konsolidasi. Nah itu kita dicari tempat, dicari siapa-siapa yang ikut, itu baru kita di dalam konsolidasi, baru ada satpam di luar untuk semacam intimidasi, kayak begitu. Terus selain itu kita juga ada nama gerakan alternatif di dalam Unhas. Itu biasa dikasih kambing hitam, dicap kriminal, dicap anarko, dicap penuh dengan kekerasan, menjelekkan nama baik Unhas. Bahkan kita cuman mengatakan yang sebenar-benarnya yang terjadi di kampus. Yang fakta ya, yang terjadi. Tapi kan itu kita baca bahwa itu merupakan salah satu cara untuk menundukkan gerakan kan, mengkambing hitamkan gerakan alternatif. Itu salah satu tujuannya ya untuk itu, untuk membungkam kebebasan berekspresi. Apalagi kemarin yang paling saya ingat ini tentang, kalau tidak salah mahasiswa di fakultas lain itu dia mengutarakan identitas gendernya. Tahu kan? Itu sempat viral banget sih Kak. Ya kemarin viral. Itu kan antara kultur feodal atau memang di kampus ini masih minim pelajaran tentang itu. Itu bahkan jangan dulu bicara tentang misal berapa banyak sih gender yang ada di sini begitu. Jangan dulu, maksudnya panjang itu. Tapi bicarakan dulu bagaimana dia bisa bebas untuk mengekspresikan identitas gendernya. Itu menurut saya dulu toh. Bahkan itu kan dibatasi sama bahkan yang batasi itu dosen. Dosen langsung yang memberhentikan di situ ya, bahkan dibawa keluar ya dibawa keluar, baru disudutkan begitu. Itu kan menurutku sangat buruk lah kalau misal kita bahas tentang kebebasan berekspresi. Nah selain itu ada juga beberapa teman-teman itu yang bahkan ketika mengutarakan pendapat atau bahkan didapat aksi, itu dia diberikan ancaman akademik. Nah ini parah sekali. Kayak misal pengurangan nilai. Aku selalu dapat situ. Terus
Terus kemarin ada ini teman dekat ini. Sampai dia ada kegiatan di luar, begitu, kegiatan di luar, apakah seminar atau apa, itu dia tidak diikutkan gara-gara didapat aksi. Oke. Tapi menurut Kak Opi sebenarnya Unhas juga berlaku seperti itu biar citranya lebih bagus lagi atau bagaimana? Iya jelas, karena kan sekarang gelagaknya perguruan tinggi kan itu mengajar citra baik, katakanlah akreditasi dan pemeringkatan. Nah itu sebenarnya kalau misal kita baca tentang isu-isu perguruan tinggi sekarang, semuanya mengarah ke situ, mengarah ke bagaimana dia membentuk citra, membentuk reputasinya. Ya reputasi untuk apa? Untuk pemeringkatan yang sifatnya memang yang bisa dikuantifikasi. Gitu. Kan kalau misal kita lihat salah satu indikator pemeringkatan perguruan tinggi itu ada namanya indeks kinerja utama. Itu ada 8 indikator. Itu pun tidak ada yang membahas tentang bagaimana kebebasan berekspresi dinilai, bagaimana kebebasan akademik dinilai di kampus. Itu tidak ada. Semuanya berorientasi hasil yang sifatnya kuantitatif. Katakanlah berapa mahasiswa. Indikator pertama itu berapa mahasiswa yang diserap di dunia kerja, berapa mahasiswa yang keluar magang, berapa dosen yang keluar, kayak begitu. Jadi yang mengukur tentang seberapa bebas di kampus itu berekspresi, berserikat, berkumpul dan yang lain. Tapi kalau disuruh rate nih kebebasan berekspresi di Unhas sendiri berapa? Skalanya apa nih? Skala angka aja. Ya 1 sampai 10. 4 sih. 4 ya. Wow, ini keritakan sekali. Tapi pernah nggak sih mikir kalau misalnya kebebasan berekspresi, misalnya contoh tadi yang sempat dibahas tentang gender gitu ya, itu ada hal yang baiknya juga dari situ. Jadi kayak semua orang bisa ngerti, kayaknya gender memang itu hakikatnya itu cuma 2 ya, perempuan dan laki-laki. Jadi kayaknya untuk orang yang bisa dikatakan lewat dari situ ya kembalilah gitu. Itu pernah nggak sih mikir hal positif yang kayak gitu tentang kenapa sih Unhas membatasi kebebasan berekspresi ini? Kalau saya kulihat di Indonesia sendiri, terutama di Makassar, gitu. Kita maksudnya memang kultur feodal itu masih ada, gitu. Pandangan-pandangan konservatif itu masih ada, gitu. Jadi seolah-olah yang memang tampak, misal kita lihat cuman ada dua jenis kelamin yang sudah dari dulu begitu. Betul. Jadi kita katakan bahwa gender cuman itu. Jadi seolah-olah itu yang terbaris secara alamiah begitu. Itu kan pandangan-pandangan konservatif begitu masih ada semuanya di kampus. Banyak semuanya kultur-kultur feodal. Kalau misal kita berbicara di kampus sendiri, katakanlah kultur-kultur tentang strata sosial di kampus, itu terjangkit semuanya di birokrasi maupun di mahasiswa juga. Kayak misal kultur senioritas, kalau misal di mahasiswa. Begitu pula semuanya di dosen, kan ada jabatan-jabatan yang harus dia lewati, atau bahkan dosen muda itu tidak bisa mengkritik dosen tua yang senior ya. Padahal kan ketika kita membahas tentang perguruan tinggi yang basisnya adalah sains, hal yang mendasar untuk perkembangan sains kan itu bagaimana kita bisa bebas untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kita gitu, atau dalam hal ini kajian-kajian ilmiah apa itu. Jadi kita tidak bisa berbicara tentang demokrasi atau berbicara tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah sambil memotong lidah orang lain gitu. Karena kan memang sains itu dibangun dengan perdebatan gitu. Tapi karena tadi udah di rate 4 ya, 4/10 ya. Itu ada nggak sih masukan untuk misalnya ada yang denger nih atasan-atasan atau mungkin ya yang punya jabatan di Unhas gitu lagi dengerin. Ada nggak sih masukan dari Kak Opi sendiri untuk kebebasan berekspresi ini? Biar angkanya jadi 9/10 atau 10/10 mungkin. Sebenarnya saya bingung juga sebenarnya ya. Karena ini enggak tahu mau mulai dari mana begitu. Hal-hal yang kecil dulu tuh, misal di fakultas. Kan ini bawa nama senat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya hal-hal yang sifatnya simple
dalam artian bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat ketika kita mau melakukan kegiatan. Oke, ngerti. Misal jangan, nah ini kultur bapakisme. Ini semua kental banget di ekonomi. Bapakisme. Jadi seolah-olah yang misal katakan birokrasi ini selalu berperan sebagai orang tua atau bapak, dan kita mahasiswa sebagai anak. Jadi tidak boleh ditentang gitu. Dia harus nurut begitu. Berarti mulai dari situ dulu ya, biar ya langkah awalnya dari situ dulu. Padahal kan hubungan antara organisasi mahasiswa dengan birokrasi itu tertera kayaknya di konstitusi, di senat. Itu bahasanya adalah mitra. Berarti bukan bawahan. Kan kalau misalnya beda bawahan toh beda mitra. Berarti birokrasi sampai saat ini masih menganggap bahwa senat itu bawahannya, bukan seperti mitra yang bisa dikatakan saudara lah kita ini, enggak ya? Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Nah, kan tadi kita membahas mengenai kebebasan berekspresi, pembatasan jam malam. Nah, sebenarnya ini Kak, bagaimana sih, apa sih maunya ini kampus? Kenapa dia lakukan pembatasan, pembungkaman terhadap mahasiswa-mahasiswanya? Ya itu tadi sempat disinggung toh, bahwa logika kampus sekarang itu sudah membentuk logika yang tersendiri sebenarnya. Bagaimana dia sudah membentuk dirinya itu bisa menjadi kesannya baik di luar begitu. Iya. Sebenarnya ada dua. Bagaimana dia mempertahankan legitimasinya terhadap masyarakat luas, dan bagaimana dia memenuhi harapan pemangku kepentingan dalam artian yang memberikan kontribusi uang kepada Unhas. Semuanya itu yang mau dia kejar. Itu yang dia kejar ya, Kak? Semuanya karena kan otonomi. Iya. Kan sekarang Unhas otonomi. Jadi dia perlu mencari uang, untuk tetap dia bisa mendapatkan uang atau tetap organisasinya itu terlegitimasi. Jadi dia perlu citra baik. Jadi dia perlu pemeringkatan yang atas. Iya betul. Karena ya mau gimana lagi untuk mendapatkan pendapatan yang bisa dikatakan fresh money itu pasti dari reputasi dan citra yang baik dulu ya dibangun oleh Unhas. Makanya ya kita merasakan ada hambatan dalam kebebasan berekspresi ini. Iya, betul. Nah semuanya paradoks. Karena ketika misal ini birokrasi memperlakukan mahasiswa di dalam kampus, itu kan direpresif. Tapi ketika birokrasi bertemu dengan birokrasi lain di perguruan tinggi, itu semuanya dia banggakan mahasiswa. Dia banggakan mahasiswa, bilang di kampus saya ini banyak demo, jadi kayak kritis, mahasiswanya kritis. Dan ternyata dia tapi kalau di ngerti. Kalau dari Alia sendiri gimana? Kebebasan berekspresi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini sangat menghambat kamu juga sebagai mahasiswa atau gimana? Kalau dari saya sendiri, iya sih Kak, menghambat. Contohnya karena apa? Contohnya kan kemarin saya juga sebagai panitia toh yang sempat tadi saya jelaskan mengenai kegiatan program kerja biasa dibatasi, kebebasan berekspresinya, kegiatan aktivitasnya dalam lingkungan berlembaga itu sendiri Kak. Jadi kayaknya mungkin lebih ke arah kebebasan berekspresi dari organisasinya ya yang dihambat banget untuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Mungkin ada masukan dari Alia atau Kak Opi yang pengen disampaikan yang belum sempat tersampaikan dari tadi, ada nggak sih? Nggak ada? Sebenarnya ini Kak, bagaimana sebenarnya ini mahasiswa sikapi mengenai dua hal yang tadi yang kita bahas? Bagaimana apa yang seharusnya mahasiswa sikapi terkait dua hal itu tadi? Kan itu dua hal ini, kebebasan berekspresi sama pembatasan jam malam. Itu sama-sama dibatasi itu intinya dia pembatasan. Semuanya dua hal ini merupakan hanya menjadi salah satu bagian dari banyaknya permasalahan di dalam. Itu karena kan biasanya kita menyampaikan protes kita tentang peningkatan biaya UKT, tentang fasilitas, tentang kekerasan seksual, tentang banyak lah. Dan ini menjadi salah satu bagian. Gitu. Nah itu dan semuanya menurut saya
itu masih sedikit kita bisa menang dalam kasus bagaimana kita bisa menyampaikan atau bahkan tuntutan kita diterima. Oh iya. Itu sangat sedikit. Maksudnya kayaknya kurang kesempatan ya. Nggak pernah juga didengar, nggak pernah juga dituruti. Atau gitu. mungkin pernah mengekspresikan itu tapi ya bodoh amat nih orang-orang yang dengerin. Nah itu pertanyaan bagaimana kira-kira begitu? Bagaimana kira-kira orang di atas ini itu bisa mendengar kita? Oke. Kalau saya menurut saya itu bukan cuman dengan dinasehati atau dituntut dengan demonstrasi. Itu bukan hanya begitu. Tapi nah ini ada. Artinya. Kan kalau misal berbicara tentang demokrasi kan saya sederhana berbicara demokrasi bagaimana presentasi itu dekat dengan representasi. Oke. Kalau misal analoginya kan kalau misal di demokrasi Indonesia kan ada namanya perwakilan rakyat, ada namanya rakyat. Nah, demokrasi menurutku yang betul-betul demokrasi adalah bagaimana kedua hal ini itu tidak jauh. Itu dia tidak senjang. Jadi kemuliaan rakyat seharusnya yang diperjuangkan oleh perwakilan rakyat. Atau bahkan tidak ada batas pemisah antar dua hal itu. Jadi kita menuju ke presentasi atau rakyatnya, sebenarnya maunya apa. Nah itu yang berlaku di perguruan tinggi sebenarnya. Sebenarnya ini arah gerak perguruan tinggi sebenarnya maunya mahasiswa, maunya dosen atau maunya memang administrator atau katakanlah birokrasi. Ya memang tujuannya adalah mengejar citra belaka. Pasti citra dan reputasi ujung-ujungnya pasti ya itu yang pengen dicapai ya. Sebenarnya banyak penelitian tentang apakah misal pemeringkatan itu berdampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ada penelitian yang memang mengatakan itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya kan? Dalam artian bukan pemeringkatan yang buat perguruan tinggi itu berkembang atau dia karena pemeringkatan perguruan tinggi itu bermanfaat di masyarakat. Bukan begitu. Mungkin biar lebih dikenal lagi di banyak orang gitu kan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa baru lulus sekolah nih, pasti lihatnya Universitas Hasanuddin sekarang di peringkat berapa ya? Pengen masuk di situ, dia pengen masuk yang peringkatnya 10 besar atau 5 besar. Pasti ya kejarnya pasti ya kan citra itu dan yang dia kejar kan mahasiswa. Yang dibalik itu adalah biaya. Oh iya betul. Pasti sebenarnya juga. Nah itu intinya adalah bagaimana menaikkan daya tawar mahasiswa itu, yang suara-suara yang tidak didengar begitu. Bisa dikatakan silent majority gitu ya. Mahasiswa, begitu pula dengan dosen sebenarnya. Ada dosen-dosen yang katakanlah, apalagi dosen-dosen muda, yang memang beban kerjanya itu sangat luar banyak. Biasa ya. Luar biasa, belum lagi beban mengajarnya, belum lagi beban administrasinya, mengurus hal-hal yang sifatnya teknis. Itu kan menambah beban, belum lagi gajinya yang ya sedikit, belum lagi jaminan kerjanya yang tidak tentu. Betul. Itu banyak dan dia problematik ketika dia mengutarakan juga keresahannya karena kan penghidupannya begitu. Benar. Nah, jadi ya bagaimana sebenarnya metodenya, bagaimana sebenarnya mahasiswa terutama itu berkawan dengan orang-orang yang katakanlah orang-orang di kelas bawah lah di perguruan tinggi. Itu dosen-dosen yang kayak begitu tadi, mahasiswa, pekerja kampus, yang tukang-tukang bersih-bersih, yang outsourcing, yang jaminan kerjanya, yang beban kerjanya banyak, upahnya sedikit, belum lagi macam-macam yang dipimpong sana sini, biaya sewanya banyak. Saya menurutku bagaimana mahasiswa itu bisa merangkul semuanya, dan sama-sama menaikkan daya tawar di perguruan tinggi. Gitu. Berarti sama saja bisa dikatakan kalau misalnya ini belum adil ya pemberian jatah-jatahnya. Sedangkan banyak sekali untuk di FISIP sendiri banyak juga dosen-dosen muda yang terbebani dengan aktivitas dari dosen senior. Misalnya dosen senior yang mengajar, tapi ya dosen senior yang menyuruh dosen yang muda untuk masuk atau mengerjakan tugas-tugas dari dosen senior sendiri. Dan harus tunduk. Benar. Karena kenapa? Karena karir dari dosen muda itu tergantung atasannya. Benar. Dan itu saya metode adalah bagaimana ini mahasiswa dia berkawan dengan orang-orang yang dibawa, tapi mengetahui apa kelebihannya sebenarnya. Kalau misal kita berbicara tentang mahasiswa, apa kelebihannya di tengah perguruan tinggi dengan kondisi perguruan tinggi sekarang? Kalau saya menurutku 2 hal pokok yang menjadi
kelebihan dari mahasiswa itu sendiri. Kan pertama, mahasiswa itu merupakan agen yang secara substansial memang penting dalam perguruan tinggi. Katakan di ruang pedagog, ruang ajar mengajar. Kan dua aspek nih, dosen sama mahasiswa. Tidak bakalan berjalan suatu kelas ketika tidak ada mahasiswa dan dosen. Bahkan ketika Anda ada dosen pun masih bisa berjalan kalau ada mahasiswa. Tapi kalau tidak ada mahasiswa tidak bisa berjalan. Jadi secara ruang pedagog ini posisi mahasiswa itu sangat penting. Ya, bisa dikatakan stakeholder dari Unhas sendiri juga. Itu pertama. Terus yang kedua, dalam hal operasional. Seiring berkembangnya biaya kuliah di perguruan tinggi terutama di Unhas, itu menempatkan sebenarnya mahasiswa di sebagai kelompok yang terpenting dalam menjalankan operasional kampus gitu. Kalau misal kita lihat di Unhas, pendapatan Unhas yang paling banyak itu 70-80% kalau tidak salah itu dari biaya kuliah atau UKT. UKT ya. Jadi bisa dibilang uang kita mahasiswa itu yang pakai biaya operasional semua. Gitu. Nah, jadi ketika kita mau dipenuhi keinginan kita, manfaatkan dua kelebihan ini. Kalau saya menurutku, bukan cuman berharap budi baik pihak birokrasi atau pimpinan, tapi bagaimana kita mempergunakan ini, kayak gitu. Misal kita ketika ada peraturan-peraturan yang katakanlah menyengsarakan toh, baik itu mahasiswa maupun dosen, ya kita sama-sama katakan kita akan mogok. Mogok bayar UKT atau mogok belajar. Gitu kita ancam. Kan begitu kan sifatnya negosiasi. Benar. Kita tidak bakalan bisa bernegosiasi kalau tidak ada ancaman ya. Senjata yang kita pegang. Benar. Kan begitu kalau misal negosiasi antar negara-negara besar toh. Dia bernegosiasi tapi tank-tanknya atau armada perangnya itu sudah siap di lautan, di darat dan lain-lain. Ya kan begitu. Oke. Mungkin para muda juga baru sadar sekarang ternyata mahasiswa itu sepenting itu ya di kampus ya. Bisa dikatakan bahwa dia stakeholder yang pertama, yang paling penting untuk di kampus, karena ya kampus gak mungkin berjalan kalau misalnya gak ada mahasiswanya sendiri. Oke. Mau say thank you juga untuk Kakak Opi yang udah datang main-main ke Madama untuk cerita-cerita bareng kita di sini. Kak Alia juga, terima kasih banyak. Oke, kalau misalnya para muda pengen dengerin event-event ataupun sekitaran Senat mahasiswa FEB Unhas, boleh banget kamu main-main ke sosial media di Instagram atau TikTok di Sema FEB UH atau di YouTube Senat Mahasiswa FEB Unhas. Oke. Mau ngucapin lagi, saya thank you banget udah main-main ke sini. Terima kasih banyak untuk Kak Alia dan Kak Opi. Semoga Kak Opi ya selesai ya skripsinya ya, aman ya. Oke. Kak Alia juga semoga kampusnya ya lancar ya. Oke. Iya, Kak. Oke, para muda, Wanda nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Buat kamu yang pengen request lagu atau pengen cerita bareng aku, boleh banget di nomor WhatsApp 0811466877. Wanda tungguin. Nah, itulah tadi pembahasan podcast Baper Part 2 kali ini yang membahas mengenai demokrasi kampus, yang dimana kita membahas mengenai fenomena-fenomena, pembatasan jam malam, dan tentunya kebebasan berekspresi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you in Baper Part 3. Bye-bye.